Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas judulnya nggih. Bab tentang haram takabur dan sombong. Sekarang kita masuk pada firman Allah taala di surah Al-Qasas ayat 83. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat, surga maksudnya, itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang di hatinya tidak ada kesombongan, orang yang di hatinya rendah hati dan tidak suka berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah jadikan surga itu untuk orang yang seperti itu. Semoga kita di dalamnya. Amin Allahumma amin insyaallah. Kalau
mengenai rendah hati dan tidak sombong sudah kita bahas kemarin. Mengenai tidak berbuat kerusakan di muka bumi itu bagaimana maksudnya? Berbuat kerusakan itu intinya satu, menghilangkan fungsi. Merusak fungsi atau menghilangkan fungsi yang seharusnya, itu namanya merusak. Contoh gini, ini meja, ada berapa kakinya? 4. Sengaja saya patahkan 1, des. Berfungsi nggak? Enggak, hilang fungsinya sebagai meja karena masih miring. Nah, demikian juga ketika kemudian kita dalam kehidupan sehari-hari menghilangkan atau merusak fungsi yang seharusnya, itu berbuat kerusakan. Contoh apa? Buang sampah di kali. Emang kali tempat sampah? Kalau kita buang sampah di kali, berarti kita nanti akan merusak fungsi kali. Iya, merusak fungsi got. Itu namanya berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, demikian juga orang-orang yang menggunduli hutan dengan tanpa aturan. Kalau dengan aturan mungkin beda bab, tanpa aturan. Dan tidak diadakan reboisasi untuk kembali seperti semula, maka itu termasuk dalam kategori yang berbuat kerusakan. Makanya orang yang berbuat kerusakan itu pasti zalim, baik pada diri sendiri maupun kepada lingkungannya atau kepada orang lain. Maka orang yang berbuat zalim itu, ya gimana mau masuk surga udah zalim? Apalagi yang dirugikan banyak orang misalnya, apalagi dia merugikan banyak orang. Kita itu di akhirat berurusan dengan 1 orang saja udah ruwet urusannya. Bahkan potensial menjadi muflis, bangkrut. Lalu bagaimana kalau kita berurusan dengan banyak orang? Makanya hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ustadz, kalau nggak sengaja bagaimana? Yang penting kita tidak sengaja berbuat zalim. Karena setiap kita pasti ada potensi berbuat zalim, pasti itu. Tapi yang penting jangan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, semoga masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, namanya orang kadang, namanya manusia, kadang sekali waktu sengaja atau tidak adalah perbuatan zalim yang mungkin kita lakukan. Yang terpenting itu jangan sengaja menjadi orang yang zalim, apalagi banyak berbuat zalim. Artinya begitu kita menyadari, segera istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah. Begitu kita menyadari, segera tobat, minta ampun kepada Allah dan segera diperbaiki semampu yang bisa kita lakukan. Itu seperti itu. Dan kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimanapun keadaannya, ujungnya pasti baik. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi orang yang bertakwa itu bagaimanapun keadaannya, ujungnya pasti apa? Baik. Itu jaminan dari Allah. Dan Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Jadi monggo Bu, silakan. Ada mau izin dulu. Silakan. Jadi orang itu kalau asal takwa itu ujungnya pasti baik. Pasti. Karena itu janji Allah dan Allah itu tidak akan mengingkari janji. Karena diulang-ulang dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad. Bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janji. Dan orang yang bertakwa, Allah janjikan kesudahannya adalah baik. Maka saya ulang Bu ya, segonjang-ganjing apapun kehidupan kita, secarut-marut apapun kehidupan kita, asal bertakwa, insya Allah keadaannya akan diperbaiki oleh Allah. Saya tidak tahu ya, pernah apa enggak kita melihat ada kehidupan seseorang yang menurut kita berantakan banget hidupnya. Saya nggak tahu pernah apa nggak kita melihat ada orang yang kita lihat kehidupannya berantakan banget. Tapi begitu dia merapat kepada Allah, mendekat kepada Allah, dia mencoba untuk memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, tentu butuh proses ya. Ujungnya itu loh baik. Yang tadinya nggak tertata jadi tertata, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya sulit menjadi mudah dengan izin Allah. Nah, makanya yakini bahwa takwa itu, dengan bertakwa itu kesudahan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua minal muttaqin ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Bahkan mungkin saya pernah sampaikan di sini ya. Takwa itu penting karena dengan takwa itu kita akan dimuliakan oleh Allah. Al-Hujurat ayat 13 ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi sudah menjadi ketentuan Allah, Bu. Orang yang bertakwa pasti mulia. Kenapa mulia? Karena Allah langsung yang memuliakan. Yang kedua, Allah menyebut takwa itu sebagai sebaik-baik bekal. Al-Baqarah ayat 197 itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu. Nah, gimana enggak sebaik-baik bekal? Wong orang kalau bertakwa Allah janjikan kemudahan-kemudahan. Orang kalau bertakwa Allah janjikan solusi. Orang kalau bertakwa Allah janjikan rezeki yang tak terduga. At-Talaq ayat 2 dan 3 dan 4 itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, ayat 4-nya itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Ya, tempatnya Allah berfirman, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk urusannya. At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. Di ujung-ujungnya itu, di ujung-ujungnya semua. Ujung akhir sama ujung awal untuk yang ketiganya. Jadi di situ itu kita bisa tahu bahwa ternyata takwa ini luar biasa sebagai bekal kehidupan kita. Dan bahkan kalau kita bertakwa kepada Allah, ilmu kita akan ditambah terus, Bu. Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di akhir ayatnya itu, Bu. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajari kalian ilmu. Allah akan ajari kalian ilmu. Jadi wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Yang terakhir. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajari kalian ilmu pengetahuan. Jadi begitu, Bu. Kita ini kalau bertakwa kepada Allah, diberi solusi, diberi rezeki yang tak terduga, diberi kemudahan-kemudahan, ditambah ilmu lagi. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Samping tadi kita akan diberi aneka kemuliaan-kemuliaan. Dan inti dari takwa itu adalah al-imtisalu bi awamirillah wal ijtinabu binawahihi. Monggo. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu inti dari takwa, Bu. Jadi inti dari takwa adalah apa, Bu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah berarti kita laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban pada sesama. Terus kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Setelah itu kita tinggalkan yang haram. Setelah itu kita tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Jadi kita laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Kita tinggalkan yang haram. Setelah itu kita sempurnakan, kita tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Pun jelas nggih? Nah, itu diantaranya. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 37. Allah katakan wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh atau sombong. Ini dalam pengertian jangan sampai kita hidup di muka bumi ini merasa tinggi hati dengan perasaan lebih baik dari orang lain. Pokoknya selalu buat alasan agar bagaimana kita bisa menganggap orang lain itu lebih baik daripada kita. Bahkan saya katakan kemarin,
dengan orang kafir sekalipun. Bukan soal kekafirannya, bukan. Kalau kekafirannya tetap kita hinakan. Tapi orangnya kita tidak tahu, Bu, ujung cerita kita dan cerita dia. Monggo. Kenapa kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang kafir bahkan sekalipun? Saya bilang bukan dari kekafirannya ya. Kalau kekafirannya tetap kita hinakan. Tapi orangnya kita tidak tahu, Bu, ujung cerita dia dan ujung cerita kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kita tetap tidak boleh apa tadi, Bu? Sombong. Pun diiling-iling nih. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala. Terus ada yang mengartikan juga jangan berjalan di muka bumi itu dengan sombong, maksudnya dengan membusungkan dada. Maksudnya berjalan gagah itu boleh, tapi metete ojo. Metete berjalan gagah boleh, tidak masalah, Bu. Laki-laki terutama ya. Enggak ada masalah. Tapi yang enggak boleh itu berkaca pinggang apalagi. Sombong itu yang enggak boleh. Tapi kalau memang ingin meluruskan apa biar enggak bungkuk, tidak apa-apa, Ibu. Tidak ada masalah. Tapi kalau dalam pengertian metete itu, petantang petentengnya, itu yang tidak boleh. Kecuali ketika berhadapan dengan musuh. Ada seorang sahabat ketika dia dalam peperangan berjalan dengan itu, Nabi bersabda, Allah enggak suka sama jalannya orang kayak gini nih, kecuali saat perang. Kalau dalam perang jangan ingat-ingi, Bu, harus gini kalau perang. Perang ingat-ingi ya. Makanya terus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu kalau ketika perang pasukan Romawi yang ada 200.000 itu, apa kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Semua itu lalat itu. Ya meremehkan memang itu, tapi itu dalam kondisi perang harus itu. Sombong ya, memang sombong, memang dalam perang harus begitu, karena kalau enggak nanti ciut mentalnya. Oh, itu lalat semua itu, kata Khalid, lalat semua itu. Maka kita itu jangan menyebut 9 naga, 9 cacing gitu. Karena kalau dalam kondisi konfrontasi, terutama dengan musuh, itu jangan pernah kita itu merendah, harus gagah kalau menghadapi musuh itu gitu. Yang kedua, pernah ada juga seorang sahabat itu yang jalan itu gini banget. Terus Nabi juga sama, dawuhnya gini, Allah gak suka dengan jalannya orang seperti ini. Cuman Allah menjadi suka karena dia itu sedang merasa bangga bertuhankan Allah, beragamakan Islam, bernabikan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu ceritanya baru syahadat ke iman, senang merasa punya Tuhan Allah, senang merasa punya agama Islam, senang bernabikan Nabi Muhammad SAW. Gue seneng. Jadi saking senengnya melakukan yang ini. Aslinya Allah nggak suka jalannya orang begini itu, cuman karena dia merasa wah, ngetokno senengnya itu. Yang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu radi itu apa? Saya puas bertuhankan Allah, beragamakan Islam, bernabikan Nabi Muhammad SAW. Wah, itu ini ku kata Nabi, sebenarnya Allah nggak suka sama jalannya orang kayak gini nih. Cuman karena dia bangga dengan Tuhannya, dia bangga dengan Islamnya, dia bangga dengan nabinya, sewenang gitu loh, bangga itu karena sewenang, pede banget ya. Itu ya kata Nabi tidak apa-apa, karena ekspresinya bukan ekspresi merendahkan, ekspresinya itu sewenang, monggo sewenang itu loh, bahagia bertuhankan Allah, bahagia beragamakan Islam, bahagia bernabikan Nabi kita Muhammad SAW. Itu tidak dalam konteks meremehkan orang, bukan, tapi saking senengnya. Nah, termasuk juga ada riwayat, walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan, tapi insyaallah maknanya sahih.
Jadi ada orang itu yang gagah banget menjalani hidup itu, ternyata bukan karena sombong, karena pede dengan rahmat Allah. Karena pede dengan rahmat Allah. Jadi kalau lihat dirinya itu rasanya tidak ada baik-baiknya. Tapi kalau lihat rahmat Allah itu dia pede. Jadi dia bisa gagah itu karena melihat rahmat Allah, bukan karena merasa dirinya baik, bukan. Tapi merasa rahmat Allah itu apian, Allah itu maha baik, zatnya maha kasih, maha sayang. Maka dia pede menjalani hidup itu karena Allah itu maha baik. Dia gitu, min saati rahmatillah itu. Walaupun riwayatnya ada yang mendhaifkan oleh yang ini, tapi insya Allah maknanya sahih insya Allah. Tapi intinya satu ya, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, itu dalam konteks merendahkan orang lain. Ya berarti memang dasar dari hati merendahkan, sehingga jalannya pun pasti beda. Ya kan ada ekspresi, kadang diangkat ini. Nah, ini kan sudah mulai merendahkan orang lain. Jadi sikap merendahkan itu yang nggak boleh sebenarnya. Ya sini, lambene diwengkis, orang Jawa bilang, lambene diwengkis. Apalagi terus buang mukanya dibuang gitu. Ya, itu yang nggak boleh ya begitu, itu nggak boleh. Tapi kalau tadi saya ulang, gagah karena untuk menghadapi musuh, atau dia gagah berjalan itu lebih kepada karena senang bertuhankan Allah, tadi merasa bersyukur, senang banget bertuhankan Allah, beragamakan Islam, bernabikan Nabi Muhammad SAW, merasa dirinya itu saya ini keren karena bertuhankan Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW, beragamakan Islam, senang dia. Atau merasa gagah karena memandang rahmat Allah. Kalau begitu kan tidak ada merendahkan orang lain kan? Yang ada syukur lah, syukur. Kalau melawan musuh beda, memang harus direndahkan musuh itu kalau dalam perang. Ya, itu kalau nggak gitu nanti repot, itu seperti itu. Tapi banyak musuh-musuh di luar Islam itu salah dalam menghadapi kaum muslimin. Kita tahu muslimin itu terutama kaum santri itu kan rendah hatinya luar biasa, tawaduknya luar biasa. Saya pernah baca quote-nya Pak Idam Khalid, konon itu ceramah beliau, Pak Idam Khalid. Pak Idam Khalid itu mengatakan salah satu kesalahan PKI ketika berhadapan dengan kaum santri itu adalah mereka salah kalkulasi perhitungan, karena dikira karena santri itu kutu, nunduk gitu ya, kiai-kiai juga nunduk, dikira mereka mudah untuk dikalahkan. Kata Pak Idam Khalid, orang-orang PKI itu keliru, bahwa dia lupa bahwa singa atau harimau itu ketika mau menerkam dia merunduk terlebih dahulu. Gitu kan. Dia orang PKI itu lupa bahwa singa atau harimau atau macan ketika akan menerkam dia merunduk terlebih dahulu. Merunduknya para santri itu bukan merendah dalam arti mereka hina, tapi itu rendah hati yang akan membuat mereka melesat tinggi karena ditinggalkan oleh Allah. Asal rendah hatinya itu karena Allah. Ada yang mengatakan itu bid'ahnya Pak Idam Khalid. Wallahu a'lam bishawab. Saya kadang kalau ngomong sama anak-anak itu ya gitu. Abuya ini bisa gagah menjalani hidup ini bukan karena Abuya baik, bukan. Karena pede dengan rahmatnya Allah. Karena memandang rahmatnya Allah itu, memandang rahmatnya Allah. Tapi sekali waktu rasa khauf juga diperlukan, itu sebagai rem. Karena dua-duanya seperti kayak gas dan rem harus ada itu. Orang kalau terlalu pede, overconfident juga nggak bagus juga. Makanya ada roja dan khauf. Di antara keduanya itu yang paling bagus adalah yang paling besar baik sangkanya kepada Allah. Jadi siapa yang selalu berbaik sangka kepada Allah itu yang mengatasi di antara keduanya. Yaitu antara khauf dan roja, di atasnya itu adalah husnudzan, baik sangka kepada Allah. Artinya muara roja itu husnudzan pasti ya. Muara khauf itu juga harus husnudzan gitu. Ibu jangan sampai merasa khauf terus ujungnya malah suudzon sama Allah, enggak boleh. Makanya Bu, kalau ibu merasa takut kepada Allah, itu harus segera disusul dengan harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Nah, dan serahkan kepada Allah, karena kita berbaik sangka kepada Allah. Contoh gini Bu, ini contoh. Saya mungkin pernah cerita di sini, kalau bosan bilang cut Bu ya. Nanti saya tak cerita yang lain gitu. Suatu pagi ada ibu-ibu telepon saya, di loudspeaker teleponnya itu. Zaman itu belum telepon WA kayak sekarang. Masih telepon seluler itu.
di loudspeaker suaminya biar dengar. Karena memang itu masalah suaminya. Ustadz, ini saya loudspeaker, suami saya dengar Ustadz. Ya Bu, silakan, saya bilang gitu. Gini Ustadz, kata ibu itu, suami saya ini beberapa hari ini takut kepada Allah. Takut siksa, takut masuk neraka, takut mati kafir. Akhirnya dia ini banyak beribadah Ustaz kepada Allah. Salat malamnya rajin, ibadahnya rajin. Saking rajinnya sampai kurang istirahat. Bukannya tambah tenang malah tambah galau. Dia bilang gitu. Jadi akhirnya dia terganggu kesehatannya, terganggu pekerjaannya. Dengan saya juga terganggu Ustaz, dia bilang gitu. Dengan saya juga terganggu. Hubungannya dengan saya juga terganggu, dia bilang gitu. Nasihati Ustaz suami saya Ustaz. Jadi di loudspeaker suaminya dengerin. Saya bilang, gini Pak, saya bilang gitu. Bapak punya rasa takut kepada Allah itu benar, saya bilang. Tidak salah. Takut mati kafir itu benar, takut siksa itu benar. Takut masuk neraka itu benar, enggak salah itu. Kan itu bagian dari khauf, rasa takut kepada Allah. Tapi menjadi tidak tepat kalau pensikapannya tidak tepat. Caranya bagaimana? Caranya segera susul ketakutan dengan harapan. Itu harus Pak, saya bilang gitu. Saya kutip hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya Hasan Gharib kata Imam At-Tirmidzi. Ketika dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah niku. Pernah Nabi itu mendatangi salah seorang sahabatnya yang masih muda yang mengalami sakaratul maut. Teman masih sadar. Nabi tanya, "Apa yang kamu rasakan?" Berkecamuk ya Rasulullah antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Nabi bersabda, "Okamaqal, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap dan rasa takut kepada Allah dalam keadaan yang menegangkan seperti ini atau dalam kondisi yang menegangkan lah. Kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan." Jadi yang bisa menetralisir ketakutan adalah harapan. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Kenapa? Karena kalau kita hanya larut dalam ketakutan, ujungnya malah suudzon, bersangka kepada Allah. Kayak bapak tadi itu. Karena dia larut dalam ketakutan, tidak diimbangi dengan harapan, akhirnya ketakutan aja, akhirnya suudzon, menduga-duga tentang Allah yang nggak benar. Maka perkuat harapan. Saya bilang sama beliau, semakin menguat ketakutan akan masuk neraka, perkuat harapan akan masuk surga, saya bilang. Semakin menguat ketakutan akan siksa, perkuat harapan akan rahmat dan ampunan Allah. Semakin menguat ketakutan apa, perkuat harapan apa. Karena itu yang akan menetralisir ketakutan. Supaya nggak seudon juga kepada Allah, satu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah serahkan kepada Allah ketakutan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran 173 174 itu ya. Itu kan muslimin ditakut-takuti itu oleh orang-orang munafik. Ketakutannya serahkan kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka yang ditakutkan tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi insyaallah selamat. Bisa dipahami ya Bu ya? Nah, itu diantaranya yang harus kita pahami berkaitan dengan ketakutan-ketakutan itu. Jadi kedepankan apa tadi Bu? Husnudzan kepada Allah, segera susul ketakutan dengan apa tadi? Harapan-harapan. Dan serahkan semuanya kepada Allah sambil berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat tawakal itu banyak Bu, tergantung konteksnya. Kalau kita ada rasa takut itu tidak cuman tadi ya, termasuk takut miskin, takut sakit, takut lemah, takut kekurangan, takut apalah. Itu segera langitkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu insyaallah tadi kalau kita merujuk pada Ali Imran ayat 173 sampai 174 itu yang ditakutkan tidak terjadi Bu. Tapi mungkin saja terjadi tapi yang penting selamat. Al-Anfal ayat 61 tentang perjanjian Hudaybiyah. Itu tentang perjanjian Hudaybiyah itu muslimin para sahabat radhiyallahu anhum sudah merasa bahwa Nabi akan ditipu itu. Tapi perintah Allah di ayat itu disuruh sepakat dengan perjanjian damai.
Tapi dengan satu catatannya, Nabi harus bertawakal kepada Allah. Al-Anfal ayat 61 nih. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti saja. Tapi dengan catatan Nabi mesti bertawakal hanya kepada Allah. Itu sebenarnya sahabat tidak setuju Bu sebenarnya. Kenapa? Karena Nabi ada potensi ditipu. Tapi karena ayatnya nyuruh tanda tangan ya Nabi tanda tangan. Tapi dengan catatan bertawakal kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Itu tanda tangannya tahun ke-6 Hijrah Bu. Tahun ke-7 Hijrah ternyata benar yang ditakutkan terjadi. Nabi ditipu Bu. Tahun ke-7 Hijrah. Sekutu Madinah diserang oleh sekutu Mekah. Tapi gara-gara itu tahun ke-8 Hijrah Fathu Mekah. Mekah terbuka untuk kaum muslimin tanpa ada pertumpahan darah. Itu kalau kita bertawakal Bu. Kalaupun yang kita takutkan terjadi kita selamat, bahkan insya Allah dapat bonus. Asal bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian ada kalimat tawakal itu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalau nasihat kita ditolak Bu. Ngandani anak, jadi kalau kita nasihatin anak, nasihatin suami, nasihatin teman, saudara, kalau ditolak hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita serahkan pada Allah. Itu yang Allah ajarkan pada nabinya di surah At-Taubah ayat 129 itu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada kalimat tawakal itu sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya saja aku adukan kesedihanku itu hanya kepada Allah. Hanya saja aku adukan kesedihanku itu hanya kepada Allah. Itu konteksnya apa Bu? Ketika beliau mencoba menceritakan masalahnya ke orang lain, terus dikacangin atau dimentahin itu loh. Karena Nabi Yakub menceritakan tentang Nabi Yusuf. Beliau sudah melihat tanda-tanda pertemuan dengan Nabi Yusuf. Terus temannya ngomong, sama ini ngomong apa tuh? Kayak orang mengigu aja. Jadi ketika omongan kita nggak dipercaya karena dianggap kita ngedabrus atau apa gitu. Jadi cerita masalah kita ke orang lain, orang nggak percaya sama kita atau apalah. Itu langsung kita katakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sama tidak percaya gak apa-apa, saya serahkan sama Allah aja semuanya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kesedihanku hanya kepada Allah. Terus ada lagi yang di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir surah ke-40 ayat 44 itu dan 45. Ayat 44 itu tawakalnya ada seorang tokoh Bani Israel. Ada yang mengatakan itu Nabi Musa yang mengatakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini tawakal berkenaan dengan rencana jahat Fir'aun dan kaumnya dan pasukannya untuk membunuh Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi itu Nabi Musa mau dibunuh dan Bani Israel oleh Fir'aun. Itu Nabi Musa yang mengatakan itu sebagian kaum Bani Israel, sebagian orang saleh dari Bani Israel yang mengatakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Itu apa yang terjadi di ayat 45-nya? Semua rencana jahat Fir'aun batal. Bahkan dia yang celaka. Rencananya itu menghantam dirinya sendiri. Kita kalau bertawakal kepada Allah dengan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, insyaallah semua rencana jahat orang yang akan berbuat jahat kepada kita itu dibatalkan oleh Allah. Bahkan tidak jarang akan mengenai dirinya sendiri. Paham nggih? Nah, itu diantaranya. Allahu Akbar. Serahkan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, susul keburukan, susul ketakutan dengan aneka harapan-harapan. Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Luqman. Surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim.
wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari sesama manusia. Jangan buang muka. Lagian kalau mukanya dibuang, nyarinya di mana nanti? Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita ini apa Bu yang mau dibanggakan? Wong kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Apa yang mau kita banggakan Bu? Wong kita ini sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau hari ini ibu-ibu, saya, kita termasuk orang-orang yang bermanfaat, catat baik-baik, kita itu bermanfaat karena kita diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Jadi saya ulang ya, kita ini bermanfaat sampai detik ini dengan izin Allah, itu karena kita masih diizinkan oleh Allah bermanfaat. Kalau izin manfaat Allah cabut, langsung tidak bermanfaat. Sudah saya ceritakan kemarin ya sini tentang orang-orang yang izin manfaat Allah cabut langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Makanya jangan sampai sombong. Bersyukurlah pada Allah ketika kita masih bermanfaat. Karena saya ulang tadi, begitu izin manfaat Allah cabut, bisa langsung tidak bermanfaat. Allahu Akbar. Makanya setiap subuh kita itu disuruh minta kepada Allah dalam hadis dari Sunni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Supaya kita ini terus dipakai oleh Allah untuk bermanfaat. Bisa dimengerti nggih? Insyaallah. Bahkan pada dasarnya kalau Allah yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Qasas surah ke-28 ayatnya ayat saya lupa ini kalau enggak 68 58 saya buka dulu deh. Ayat 68 itu ada ayat yang mengatakan warob ada bagian ayat yang mengatakan warob buka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ada bagian itu, ada agak ke bawah dikit. Ya, ada nggih Bu? Dan warob buka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Itu poinnya di situ Bu. Dan Tuhanmu Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih di antara ciptaan-ciptaannya itu. Jadi kalau saat ini, saya ulang ya, kita ini bermanfaat bagi pasangan kita bermanfaat bagi anak-anak kita bermanfaat bagi masyarakat kita. Saya ulang Bu ya, bersyukurlah pada Allah karena kita ini sedang dipilih oleh Allah untuk bermanfaat. Karena tidak semua orang dipilih Bu. Tidak semua orang dipilih. Maka saya ulang, bersyukurlah pada Allah, syukuri itu. Jangan membuat kita sombong. Mentang-mentang bermanfaat buat istrinya, semena-mena kepada istrinya. Mentang-mentang lebih kaya dari suaminya, semena-mena pada suaminya. Mentang-mentang bermanfaat buat anaknya, ke anaknya seenaknya, enggak peduli pada perasaan anaknya. Mentang-mentang anaknya bisa berbakti pada orang tuanya, ke orang tuanya seenaknya misalnya. Sampai kemarin viral di Info Bekasi itu ada anak mukulin ibunya, kok tutuk ngoten nggih. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi hal seperti itu mesti dilihat secara utuh sih sebenarnya ya. Karena saya sering bilang ketika ada beberapa kali tapi ini kalau orang tuanya yang curhat ke saya, kalau anaknya beda lagi. Gimana Ustaz, anak ini sampai dengan SMA itu baik loh Ustaz. Begitu kerja kenal sama cewek.
itu berubah, bla bla bla. Saya bilang gini, sampean selama ini ke anak sampean kemana? Saya bilang gitu. Itu tetap anaknya salah tetap. Tapi maksud saya ini muhasabah untuk orang tua. Sampean selama ini ke anak itu kemana terhadap anak? Maksudnya pernah nggak ngingetin, nasihatin, mendoakan? Itu seperti itu. Pernah nggak kita itu sebagai orang tua memperhatikan pendidikan agamanya, akhlaknya, akidahnya, tauhidnya? Lah selama ini kita tidak peduli dengan semua itu, anaknya begitu, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kan. Ya, bahwa anak itu salah, iya, tapi kan orang tuanya ada andil di situ. Itu kan, maaf itu kalau untuk sisi orang tuanya, tapi anaknya ya tetap salah. Dihitung dari manapun tetap nggak benar juga dia. Itu seperti itu. Tapi mestinya utuh itu. Saya pribadi itu kalau nasihati anak kadang namanya anak macam-macam, ada yang ngelawannya juga kadang. Itu saya nggak marah sama anak saya itu, tapi saya langsung muhasabah. Apa yang kurang dari saya kok sampai anak saya begini? Di antara yang saya muhasabah apa coba? Salat malam. Salat malam. Karena kalau di surah Al-Muzammil itu Allah menjanjikan kalau kita salat malam, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu wahai Nabi ucapan yang berat. Kalau dulu wahyu itu maksudnya. Dalam konteks kekitaan ucapan yang berat itu omongan kita itu ada ruhnya, bobotnya sehingga masuk ke dalam hati anak kita itu. Nah, kalau sampai anak berani ngelawan itu, diantaranya coba cek kembali, diantaranya ya, bukan satu-satunya, sholat malam kita diantaranya. Atau wirid dzikir kita yang kurang, Al-Quran kita mungkin kurang. Karena orang tua yang nggak punya wirid, nggak punya dzikir, nggak ada kedekatan dengan Allah itu biasanya ya tidak ada wibawa. Tapi kalau dia ada zikir, ada wirid, ada kedekatan dan omongannya itu ya insya Allah berbobot tadi itu. Ada ruhnya ucapannya. Ngoten nggih? Itu. Terus usahakan kalau ini tidak hanya dengan anak, dengan siapapun, kalau ngomong itu koneksikan hati itu kepada Allah. Terus pancarkan dari Allah ke kita, terus ke orang yang kita ajak bicara. Jadi kita ngobrol itu ya santai, tapi hati itu terus ke Allah. Berharap dari Allah terpancar rahmat untuk kita, terus terpancar cahaya hidayah untuk kita, dan sehingga cahaya yang dari Allah memantul di hati kita, memantul juga ke orang yang kita ajak bicara. Saya pernah tahu ada seseorang itu kalau ngomong gak dayani, tapi yang tobat di tangan dia itu banyak. Kan ada orang yang pintar ngomong, kan ada. Ini gak paten dayani lah ngomong itu. Kalau ngomong gak pintar dia itu. Tapi banyak dengan izin Allah orang sadar tobat itu oleh beliau. Suatu saat kiai saya itu nanya, guru saya itu nanya, sampean iki rahasia apa to? Kok lek dakwah itu sering berhasil? Padahal sampean gak pati iso ngomong. Kalau ngomong itu gak terlalu bisa. Jawaban beliau apa? Ini yang saya garis bawahi. Saya itu walaupun kelihatannya ngomong sama orang, tapi hati saya itu ke Allah katanya. Saya hubungan hati saya kepada Allah, terus saya berharap dari saya hubungan hati saya ke Allah itu terus mudah-mudahan terpancar cahaya hidayah dalam hati saya dari Allah, dan semoga itu nanti memancar ke orang yang saya ajak bicara itu. Sehingga harapannya itu Allah lah yang memberikan dia hidayah itu. Dan qaddarallah lumayan ya. Saya kadang kalau ngomong sama anak ya ngoten. Saya hubungan dengan penciptanya dulu. Saya hubungi penciptanya dulu. Terus ya, kalau ngomong sama istri juga sama. Cuma kalau sama istri kadang sering kacau konsentrasinya karena bercanda. Jadi tapi memang harus terhubung gitu. Dilatih ya, dilatih. Jadi begitu mau ngomong, kita hubungan hati kita kepada Allah. Terus mohon petunjuk pada Allah. Semoga ini memancar juga tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk. Sehingga saya kan mungkin pernah cerita tentang jenengan. Ada orang minta nasihat itu kadang keluar kata-kata yang tidak saya rencanakan dengan izin Allah. Tapi itu yang menjadi solusi kadang dengan izin Allah. Ya itu jadi ilmu buat kita juga kan. Itu seperti itu. Kadang saya tuh sering menyadari ini ngomong apa tuh aku gitu, kok gak terkontrol oleh saya. Saya itu pernah
ngomong dengan seseorang itu ketika ada masalah gitu. Terus ngomong saya itu nyerocos, iki ya piye kok gak iso tak. Jadi saya tahu ini, saya nggak mau ngomong gini tapi ngomong juga. Terus tak baleni maning yang keluar itu lagi. Wis berarti Allah maunya saya ngomong gini ya wis. Ya, itu kadang mengalami itu. Tapi ya tadi kita hubungan kepada Allah itu. Itu. Wallahu alam bisawab. Kadang saya juga kaget loh. Aku bisa ngomong ngono ya, semua kembali pada Allah tadi. Dan kalau kita merasa semua dari Allah, kita tidak akan terus tepuk dada mengatakan hebat juga saya, enggak. Tapi kita lebih alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ketika kemudian apa yang kita katakan itu menjadi solusi buat kita dan orang lain. Jadi itu hubungan diri kita kepada Allah. Jadi memang harus utuh nih, kalau melihat kasus antara orang tua dan anak itu biasanya harus utuh melihatnya, tidak cukup hanya satu sisi. Seperti yang mungkin saya pernah cerita di sini tentang seorang bapak yang lapor kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang anaknya yang durhaka itu kan. Itu Sayyidina Umar tidak langsung percaya. Kata beliau, panggil anakmu, panggil anaknya. Anaknya tetap salah, cuma dipanggil. Tabayun kan. Sayyidina Umar nanya baik-baik, apa betul kamu durhaka pada bapakmu? Anaknya pinter, dia nanya balik kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, tolong jelaskan kepada saya terlebih dahulu apa hak saya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh orang tua saya. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang pertama diberi nama yang baik. Kata anak itu, nama saya artinya jelek. Yang kedua diberi ibu yang baik. Kata anak itu, ibu saya seorang majusi, perangainya buruk. Yang ketiga diberi pendidikan yang baik. Apa jawaban anak itu? Ayah saya cuek terhadap tumbuh kembang pendidikan saya. Pokoknya sibuk dengan kesenangan pribadi, lupa dengan pendidikan anaknya. Tidak peduli lah sama anak. Tidak pernah menasihati saya, mengingatkan saya, mendoakan saya. Itu Sayyidina Umar tidak melanjutkan kewajiban orang tua ke anak yang masih banyak sebenarnya. Langsung beliau berucap kepada bapaknya itu dengan mengatakan, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak itu istilah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bisa dimengerti ya? Nah, ngati-ngati mau. Pun lanjut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Qasas ayat 76 sampai 81. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin ila qaulihi, sampai pada firman Allah, wa khasafna bihi wa bidarihi al ardu al ayat. Ayatnya cukup panjang, diterjemahnya sini ditulis utuh ini. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, bahkan masih saudaranya Nabi Musa, karena sama-sama Bani Israel. Ada yang mengatakan Qarun ini bukan pedagang, dia ini mata-matanya Fir'aun. Dia digaji oleh Fir'aun untuk memata-matai Nabi Musa dan Bani Israel. Jadi kalau bahasa sederhananya, orang ini pengkhianat di tengah-tengah keluarga Nabi Musa alaihissalam yang namanya Qarun ini. Dia kerjaannya melaporkan kegiatan Nabi Musa dan Bani Israel kepada Fir'aun, dan dia digaji mahal oleh Fir'aun. Ia berlaku aniaya terhadap mereka, fabagha, dia berkhianat atau melawan atau zalim. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Pada masa itu gudang-gudang kan pakai kunci. Nah, kunci gudangnya Fir'aun itu Qarun saking banyaknya sampai dipikul oleh orang itu aja nggak kuat, saking banyaknya kunci gudangnya. Ingatlah, itu baru kuncinya, belum gemboknya itu. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya,
mengingatkan Qarun, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri karena mentang-mentang banyak hartanya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kebahagiaan duniawi. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya jangan sampai duniawi kamu yang buahnya itu melalaikan kamu dari Allah. Carilah akhirat dengan duniamu itu. Dan jangan lupakan bagian kamu di dunia ini. Diingetin begitu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Sombong dia. Aku ngene iki ya karena aku dhewe, bukan karena Allah. Enak kon ngomong ngono iku. Semua ini karena saya, karena kerja keras saya. Ini karena pinternya saya. Wah, sombong lah gampangan. Nah, begitu itu Allah enggak suka. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya? Kaum Ad, kaum Samud hancur duluan. Dan lebih mengumpulkan harta. Ada yang lebih banyak dari dia tapi hancur juga. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Kemudian keluarlah Qarun pada kaumnya dalam kemewahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ini orang materi yang ngomong gitu. Dan berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Kemudian kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan ia tidaklah termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Akhirnya Qarun mati tenggelam. Itu bermula dari disuruh bayar zakat, tidak mau itu. Disuruh bayar zakat, tidak mau. Sudah enggak mau, terus menfitnah Nabi Musa kan. Didatangkan seorang wanita pelacur, suruh ngaku-ngaku kalau dia ada hubungan yang tidak benar dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa didatangkan ternyata untuk difitnah, dikirain mau ada acara apa. Nabi Musa marah, dikutuk dia tenggelam dengan seluruh hartanya. Makanya ada orang yang mengatakan kalau nemu duit, nemu harta di dalam tanah, katanya harta Qarun. Harta karun. Ya belum tentu punya Qarun. Tapi ya juga belum tentu milik Mukidi juga. Allahu Akbar. Jadi itu nggih, Bung ya. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang keadaannya itu seperti itu. Wa an Abdullah, dan ditahan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga sesiapapun orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Apa kata orang itu? Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata, sesungguhnya seseorang itu suka memakai pakaian yang bagus dan sendal atau sepatu yang bagus pula. Sesungguhnya ada orang itu, ya Rasulullah, senangnya pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Kalau bahasa kita, pakaiannya branded, sendalnya branded. Qala, Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru, sombong itu, kata Nabi, batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan sesama manusia. Jadi sombong itu
bukan pada pakaian yang branded, bukan pada sendal yang branded atau aneka yang branded, tapi terletak pada sikap hati yang merendahkan orang lain dan menolak kebenaran karena kesombongannya itu. Ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, ini yang saya bilang kemarin ya, bahwa monggo lah punya baju yang bagus, yang branded silakan. Punya sendal yang bagus, yang branded silakan, tidak apa-apa. Punya tas yang bagus, yang tidak apa-apa. Yang penting tetap rendah hati dan tidak menolak kebenaran hanya karena kita punya yang lebih baik tadi itu. Bahkan saya sampaikan kemarin, Nabi itu walaupun rumahnya kecil bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha, tapi yang parkir depan rumah beliau kalau kuda-kuda yang terbaik, kalau onta-onta yang terbaik. Bahwa Nabi ada Yamaha 75 ya, tapi secara umum kondisinya adalah baik. Jadi onta-onta yang terbaik, kuda-kuda yang terbaik. Dan itu intinya saya tuliskan tadi, tidak menolak kebenaran dan tidak merendahkan orang, itu inti pokoknya, itu yang penting itu aja. Bahkan bisa jadi Bu, membeli pakaian yang bagus dan bermerek bahkan mahal identiknya, bisa jadi itu malah yang benar daripada kemudian beli yang murah tapi cepat rusak. Beli sendal harga 50.000 misalnya, tapi setiap 2 pekan ganti sendal. Jebol-jebol misalnya. Ya mending beli yang 500.000 tapi awet 10 tahun, bosan Ustaz. Allahu Akbar. Saya pernah beli celana saat itu. Saya biasanya kalau beli celana itu kalau nggak jahit, beli yang bagus lah ya. Nah itu satu saat itu saya beli yang murah-murah, saya pikir bagus juga kan, harga murah-murah lah pokoknya itu, baru tapi murah gitu, saya pikir bisa lah gitu, saya pakai ngajar itu. Untung belum sampai tempat ngajar, saya mampir di toko sebentar, mau naik motor lagi, krek. Makanya saya di motor itu, di jok motor itu ada sarung standby itu. Ya takut crack ya. Kalau di box itu ada gamis. Jadi kalau sewaktu-waktu ada ya gitu crack itu ya pakai gamis atau pakai sarung. Saya itu hampir kemana aja mesti bawa sarung. Ya semoga baik-baik saja sih untuk kenyamanan. Itu seperti itu. Dia takut crack itu. Allah. Pun lanjut. Jadi boleh, saya ulang, jadi boleh orang itu pakai pakaian branded, itu nggak ada hubungannya dengan sombongan, nggak ada. Itu lebih kepada mental, Wa an Salamata, dan cerita dari Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan, sungguh ada seorang lelaki akala yang dia makan inda Rasulullah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bishimali, dengan kaki, dengan tangan kirinya. Faqala, maka dia berkata, maka Nabi bersabda, kul, makanlah engkau biyaminika, dengan tangan kananmu. Faqala, maka orang itu berkata, la astatiu, saya tidak bisa. Tapi enggak bisanya karena ngeyel, sombong dia. Enggak bisa, saya bisanya pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, enggak bisa tangan kanan saya. Faqala, maka Nabi bersabda, las tata'ta, kamu bukan tidak mampu, ma mana'ahu illal kibru, tidak ada yang mencegah dia dari memakan dengan tangan kanannya kecuali kesombongan. Sombong orang ini. Nabi dengan izin Allah diberitahu isi hati orang ini tentunya ya. Qala, maka Nabi bersabda, fama rafaha ila fihi. Qala, maka berkata siapa Salama, fama rafaha ila fihi, maka orang itu akhirnya tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya, kena stroke langsung gara-gara tentang perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Makanya kalau ini penting Bu ya, nun sewu. Misalnya ada ketentuan dalam agama ini, yang ketentuan itu kita belum mampu mengamalkan, itu jangan ditentang Bu.
Misalnya di antara jenengan adalah saya nggak sebut misalnya hal-hal yang kita belum mampu mengamalkan gitu. Itu jangan enggak gini loh, jangan gitu. Mending kalau sama Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu, hati hamba ingin sekali mengamalkan. Cuman ya hamba, untuk saat ini hamba belum bisa, ya Allah, mohon ampuni hamba. Gitu ngomong sama Allah itu gitu. Atau kita sampaikan bahwa ya Allah, Engkau Maha tahu betapa hamba saat ini masih terjebak oleh sistem misalnya, oleh dominasi kepentingan misalnya. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, hamba masih kalah oleh nafsu dan syahwat misalnya. Jadi sampaikan aja ke Allah, itu namanya i'tiraf namanya. Jadi intinya gini Bu, Allah itu Maha tahu siapa yang datang kepada Allah dengan kesungguhan, dan siapa yang datang kepada Allah dengan kepura-puraan, dan siapa yang datang kepada Allah dengan pengakuan, itu Allah Maha tahu. Kalau yang pura-pura pasti nggak bener lah, yang pura-pura, karena Allah Maha tahu. Sehingga ngapa ngelambe itu Allah Maha tahu. Tapi yang datang dengan kesungguhan, Allah pasti respon. Orang yang datang dengan pengakuan ada potensi dibantu oleh Allah suatu saat nanti, hingga dia diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk meninggalkan perbuatan yang dia nggak bener itu, insya Allah. Itu yang sering saya sampaikan Bu, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Memang kesannya nggak ideal memang, karena yang ideal kan langsung berhenti, yang ideal. Tapi faktanya kan tidak semua orang remnya pakem Bu, beberapa kan butuh proses. Nah itulah yang sering saya bilang, saya ulangi, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Bahkan sering saya ingatkan, coba nanti dicek dalam hati kita masing-masing, dan ini pertanyaan nggak usah dijawab ya, saya sering bilang jangan dijawab, karena kalau jawab nanti ketahuan belangnya. Nah itu coba cek, ada nggak perbuatan maksiat yang 10 atau 20 tahun yang lalu kita gandrung banget, yang saat itu kita mengatakan ini gue banget nih, karena saking kita nggak akan meninggalkan perbuatan itu. Tapi hari ini kita kalau ingat itu malu rasanya kita itu, sebagian merasa jijik, sebagian merasa malu. Kalau yang dulu bisa kita tinggalkan hari ini, maka yang hari ini kita belum bisa tinggalkan, perbuatan maksiat maksudnya, insya Allah kalau kita terus bertobat kepada Allah, membuat pengakuan di hadapan Allah, akan ada masa di mana insya Allah itu akan bisa kita tinggalkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Bu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Lebih sepuh siapa? Ibu apa ibu? Lebih sepuh mana? Sama-sama sepuhnya ya. Lebih sepuh siapa? Jenengan. Nggih pun yang bersan. Nggih, sana dulu nggih. Nggih. Ya, itu gini, saya biasanya kalau ada orang yang curhat ke saya atau konsultasi ke saya, itu yang ngomong, yang nanya orang tuanya, biasanya saya ajak muhasabah biasanya. Saya ajak muhasabah, coba ibu koreksi dulu deh. Siapa tahu anak begini gara-gara ulah kita juga sebagai orang tua gitu. Walaupun anak itu tetap salah. Terus gimana Ustadz kalau misalnya ya tobat, minta ampun pada Allah. Tobat, minta ampun kepada Allah, doakan anak itu dengan doa yang baik-baik. Ya berusaha terus sambil kita berdoa, selebihnya kita serahkan pada Allah. Ngoten Bu nggih? Oke, monggo Bu. Terus. Sampun. Gini. Tunggu dulu. Ya, ada sebagian orang itu yang cerita ke kita misalnya tentang anaknya. Oh, anak saya gitu lah. Pokoknya bagus saja. Ibu tidak boleh dalam hati mengatakan, sombongnya, nggak boleh. Itu suudzon namanya. Yang betul bagaimana? Kita baik sangka dulu. Beliau ini insya Allah sedang mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oh, dia lagi bersyukur pada Allah, dia senang dengan nikmat Allah berupa anak yang sukses, yang soleh, yang solihah. Kita baik sangka, dia bukan sombong, dia sedang bahagia. Dia sedang menciptakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cirinya apa kalau dia sedang
mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, yang jadi titik tekannya adalah dia selalu menyebut semua karena Allah. Alhamdulillah, masya Allah, semua ini karena Allah. Alhamdulillah, masya Allah, ini anugerah Allah. Alhamdulillah, masya Allah, ya Allah semua. Nah, disebut sombong itu kalau gini, saya ini dulu didik anak saya, itu anak saya itu, saya, yang boleh, itu baru namanya apa? Sombong. Nah, jadi ibu selagi dia tidak begitu, ibu baik sangka aja bahwa dia bukan sombong, dia sedang berbahagia, dia sedang menceritakan nikmat Allah, dan Allah itu senang loh Bu kalau nikmatnya diceritakan. Saya begini alhamdulillah karena Allah, semua karena Allah, itu Allah senang. Nah, tapi semua kembali pada Allah. Tapi kalau saya loh itu baru namanya sombong kalau gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enggak mau ngebuk-bukus. Ini ceritanya nifas. Nifas itu kalau dalam madhab Syafi'i dan kebanyakan ulama itu 60 hari maksimal. 60 dalam madhab Syafi'i dan banyak ulama. Kalau di fikih sunnah itu cenderung 40 fikih sunnah. Tapi ulama madhab, terutama madhab Syafi'i, termasuk Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid, itu karena beliau seorang dokter ya. Ibnu Rus itu seorang dokter. Beliau lebih condong pada 60. Walaupun beliau dalam pembahasan kitabnya karena fikih perbandingan ya, itu disebutkan tentang adanya dalil 40. Tapi Ibnu Rus lebih condong pada 60 sebagaimana mazhab Syafi'i. Nah, padahal beliau itu mazhabnya Maliki. Wis. Jadi kalau misalnya ada orang mengalami istihadah baru 40, belum 60, lanjutkan sampai ke 60. Belum istihadah ya? Nifas, maaf saya salah, maaf saya salah. Nifas. Atau nuwun diingatkan, nifas maksudnya. Jadi lanjut apa? Nifasnya sampai ke 60. Nah, kalau 60 kok masih keluar darah baru namanya istihadah. Jadi belum wajib sholat. Karena nifas itu paling sedikit sak kecerotan. Iya. Katanya sih ada katanya. Jadi orang itu begitu melahirkan dia nifasnya sedikit sebentar ada yang gitu. Katanya sih ada, Allah alam. Di fikih nyatanya dibilang begitu. Maksimal kalau dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan para ulama 60. Walaupun saya tidak menutup mata dengan yang 40. Taruhlah misalnya bukus ngambil yang 40, ya monggo mawon. Itu ada dalam fikih sunnah yang saya tahu. Cuman kebanyakan ulama lebih condong pada 60. Karena bahkan Ibnu Rus dalam Bidayatul Mujtahid sebagai seorang dokter beliau lebih condong ke 60, bukan ke 40. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Ada orang kita nasihati, terus ngeyel, terus. Terus. Iya, tetap mau orang depan kita, mau di belakang kita, mau jauh dari kita, tetap hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, saya kira ngoten. Untuk menghadapi orang yang ngeyel itu, kita harus punya kecerdasan yang ekstra. Kalau tidak punya, mending diem daripada capek otot ngomong pinteran dia nanti. Wallah. Kenapa? Hasbiyallah bisa yang 7 kali itu nggih. Ada At-Tirmidzi untuk rizki itu nggih. Ya, betul. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu. Teman-teman. Nggih. Hmm.
Jadi gini, sebenarnya urutannya gini Bu. Ada orang ngomongin ibu di belakang ibu, gitu ya. Teman ibu ini ngomong ibu di belakang ibu kan? Loh enggak. Enggak. Tadi teman ibu katanya ngomong jelek tentang ibu di belakang ibu. Oke. Ibu dapat kabar dari teman dekat ibu kan? Oh, ada buktinya. Oke, berarti ada buktinya ya. Kirain nggak ada buktinya. Oke, kalau ada buktinya, terus kemudian ibu tanya ke dia baik-baik. Dia mengelak. Lalu ibu punya bukti untuk itu. Akhirnya, ya, karena ibu kesel, akhirnya kamu bohong gitu ya. Ya, tidak apa-apa itu. Niat kasih pelajaran aja. Gak apa-apa dengan segala konsekuensinya. Ibu niatnya untuk mengingatkan kan? Kamu jangan gitu lagi, kamu bohong kamu. Begitu tuh? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. So, ya kebenaran itu kadang pahit. Mungkin adabnya jangan ada orang lain. Iya, sudah berdua ya. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan segala konsekuensi. Orang itu dalam meluruskan ketidakbenaran itu ada dua model. Ada yang model Nabi Ibrahim apa adanya, konfrontasi langsung dengan resiko dibakar hidup-hidup, itu konsekuensi. Ada yang model kayak Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu menghindari konflik, tidak mau gesekan, menepi ke gua. Untuk yang penting untuk menyelamatkan hati, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitarnya. Nah, ibu tipe yang langsung maaf, tidak apa-apa. Ya silakan, tidak apa-apa. Itu bagian dari meluruskan yang tidak lurus, toh. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.